A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, adik-adik santri penghafal Quran. Kadang kita di tengah-tengah kesibukannya kita menghafal Quran, gimana sih caranya tetap bisa belajar tentang multimedia, tentang IT. Nah, salah satunya saya ada narasumber yang memang Masya Allah tabarakallah, beliau berkompeten sekali di bidang IT, dan beliau salah satu pengasuh pondok pesantren penghafal Quran dengan basicnya IT. Nah, siapa beliau? Nah, ini dia. Silakan Pak Kiai, fadhol Pak Kiai. Beliau akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana tipsnya agar bisa belajar IT tapi tidak mengganggu aktivitas teman-teman santri-santri penghafal Quran. Tafadhol Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tips bagi santri penghafal Quran biar bisa belajar IT. Pertama, niat. Kalau teman-teman sudah menghafal Quran itu otaknya pasti encer. Jadi ketika mereka kemudian belajar IT lebih cepat, apalagi jurusan marketer ya lebih mudah. Tapi kalau jurusan programmer harus main logika. Tapi insya Allah ketika menghafal Quran insya Allah akan diberi kemudahan. Pertama tipsnya gimana? Tipsnya adalah atur waktu, paling pokok. Kalau santri menghafal Quran sudah bisa atur waktu, otomatis untuk belajar IT tetap bisa. Kapan waktunya? Ada sela-selanya. Jadi kalau menghafal Quran itu pentingnya atau waktunya di pagi untuk menghafal, sore untuk setoran. Nah, di masa-masa hari tengah hari misalnya di jam 9 setelah ba'da duha itu bisa, atau kemudian kalau di jam pelajaran itu di ba'da duhur jam 1 sampai jam 3 masih ada waktu. Nah, sore ba'da asar mereka masih murojaah lagi. Nah, itu tipsnya, bisa bagi waktu dan pasti ada kesempatan untuk kemudian mereka belajar IT. Gampang insya Allah ketika sudah hafal Quran, karena hafal Quran itu otaknya sudah terjaga dan lebih gampang daripada orang yang tidak punya hafal Quran belajar IT. Seperti itu Mas Rama. Itu pengalaman antum seperti itu ya Mas ya, antara yang belajar Quran sama yang nggak belajar Quran, ketika mereka mempelajari tentang IT lebih mudah yang mempelajari Quran ya Mas? Lebih mudah otomatis karena sudah terinstal di dalam otaknya untuk kemudian mengingat. Apalagi programmer ya, programmer dia main coding, dia butuh ingatan. Nah, itu ketika dia menghafal Quran sama lebih cepat daripada yang tidak sama sekali. Nah, kalau di pondok IT ini ada perpaduan, mereka menghafal kemudian menghafal Quran, mereka belajar IT. Ada lagi di Ma'had Tahfidz Pondok IT itu mereka belajar Quran 2 tahun dulu baru diperbolehkan belajar IT. Nah, kita akan lihat bagaimana orang santri yang belajar Quran dulu sama 2 tahun kemudian belajar IT dan dibandingkan dengan belajar IT sambil menghafal Quran. Pasti akan berbeda. Tapi nanti kita akan tunggu ya paling 2-3 tahun lagi baru akan ada hasilnya seperti itu. Ini baru kita coba di Pondok IT. Gitu Mas Rama. Terus tambah dikit lagi Mas, Pak Kiai Nur, terkait apa sih urgensinya, pentingnya seorang penghafal Quran dengan IT? Harus belajar IT itu urgensinya apa Pak Kiai? Kenapa belajar IT? Kalau kita lihat di pengalaman, banyak orang yang hafal Quran tapi dia nggak punya maisyah ketika dia kemudian berkeluarga. Sayang banget toh, hafal Quran nggak punya pekerjaan. Nah, skill hari ini adalah yang dibutuhkan adalah IT. Banyak orang, banyak golongan ataupun mungkin partai kali ya, mereka rela merogoh koceknya membiayai orang-orang menjadi hacker kayak itu. Kenapa kita tidak kemudian belajar IT untuk melawan mereka? Karena framing media saat ini harus kemudian bisa diputar balikan dengan cyber muslim. Jadi anak muda hari ini belajar IT, mau tidak mau harus mau. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Pak Kiai Nur. Semoga berkah selalu pondoknya buat beliau, buat keluarga beliau, dan pondoknya beliau, pondok IT Al-Masyhur. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.